Ini rules-nya ya teman-teman ya, selama 1 semester ke depan. Di sini ada beberapa rules yang harus diperhatikan: kehadiran, aktivitas, tugas, kuis, dan teamwork. Oke, nah ini nanti masing-masing punya bobot nilai berbeda. Harapannya teman-teman bisa memenuhi semuanya, nggak penuh semua nggak apa-apa, nanti ada teamwork. Oke, yang pertama kehadiran. Kehadiran ini teman-teman cukup absen, ya nggak perlu absen sih sebenarnya kalau saya bilang. Saya punya rule yang agak unik ya. Pokoknya selama partisipannya jumlah teman-teman 28 ya. Iya, Pak. Selama jumlah partisipan 29, maka semua saya anggap hadir. Enak kan? Selama jumlah partisipan 29, semua saya anggap hadir. Saya tidak akan mengabsen satu per satu. Oke ya. Kecuali kalau teman-teman misalnya dadakan nih, ada acara keluarga, sakit, atau mungkin hal-hal lain ya. Dan tidak sempat mungkin ngabarin yang lain, tolong kabarin saya. Mas, Pak, saya izin karena ada keluarga yang sakit, sehingga harus nemenin misalnya. Nah, itu tetap saya anggap masuk nanti. Oke ya, saya orangnya sederhana. Karena sistemnya PJJ, saya nggak mau ngerepotin teman-teman. Mungkin ada yang sinyalnya jelek dan segala macam ya. Nah, itu saya maklumin untuk kehadiran. Jadi selama partisipannya 29, termasuk saya 29 berarti ya, maka semua saya anggap hadir. Oke, itu ya yang pertama, kehadiran. Aktivitas. Aktivitas di sini berbeda dengan aktivitas hasil penilaian akhir. Yang dimaksud aktivitas di sini adalah ketika PJJ. Oh, mending saya next aja dulu. Nah, ini. Nilai kehadiran 14 pertemuan. Pokoknya selama 60 menit, jumlah partisipannya 29, maka semua saya anggap hadir ya. Nah, kecuali kalau misalnya selama 60 menit, 1 jam, partisipannya 28 terus termasuk saya. Berarti ada satu yang nggak hadir. Biasanya nanti saya tanyain, siapa yang nggak hadir. Jadi teman-teman yang nggak hadir, mau ada ke mall lah, mau ada keperluan lain, silahkan. Titipin aja, pokoknya absen saya masukin. Bawa pakai 2 HP, satu laptop, 1 HP, terserah. Yang penting partisipan harus 29. Terus kalau misalnya nggak absen selama pertemuan, tadi ya jumlahnya 28, ya dianggap nggak hadir. Gitu. Kecuali mungkin diingetin temannya nih, dicariin tuh yang nggak hadir siapa, terus teman-teman langsung SMS ke saya atau WA ke saya. Itu saya anggap hadir. Itu ya. Terus izin sakit tanpa pemberitahuan dianggap tidak masuk atau apa. Jadi kalau teman-teman sakit, teman-teman mungkin ada kebutuhan penting mendesak dan mungkin nggak perlu diwakili juga teman-teman yang kelas lainnya, ya WA saya aja cukup. Jadi itu sudah saya anggap hadir. Nah yang kedua, yang poin B adalah aktivitas. Nah ini yang agak sulit. Oke, untuk aktivitas, ini setiap teman-teman bertanya, setiap teman-teman menjawab, memberi tanggapan atau masukan, akan saya tambahkan nilai aktivitasnya 1 setiap hari. Jadi maksimal nilai aktivitas adalah 14. Ya, maksimal nilai aktivitas adalah 14. Nah, nanti nilai tertinggi adalah mereka yang setiap hari itu komentar, nanya, nanggepin, ngasih masukan, saran, men-challenge saya selama 14 hari, maka nilainya 14. Kalau misal Mas Yuda Idam aktif 3 hari, cuma nanya di 3 hari terakhir misalnya. Sementara Mas Fikri tiap hari nanya terus, maka nilainya Mas Yuda nanti 3 per 14. Sementara Mas Fikri nilai aktivitasnya adalah 14 per 14. Oke, jelas ya sampai sini ya. Mbak Fani nggak pernah tanya sama sekali, ya nilai aktivitasnya 0 per 14. Oke. Nah itu, nilai mahasiswa teraktif mendapat nilai tertinggi atau 100. Ya tadi ya, 14 per 14 sama dengan 100. Dan poin ini cukup sekali nanya sehari udah dapat 1 poin. Oke. Mau nanyanya 10 kali dalam sehari, poinnya tetap 1 ya teman-teman ya. Karena ini saya belajar dari angkatan-angkatan sebelumnya. Angkatan sebelumnya, Mas, bagus nih nilai aktivitasnya kalau kayak gini, jadi aktif di kelas. Kalau kelasnya classical atau kita tatap muka, enak. Tapi kalau kelasnya online, ini banyak hambatannya. Nah, angkatan tahun V27, sorry. Di V27, itu karena sudah mulai sebagian klasikal, sebagian PJJ, nah dia nilainya jomplangnya jauh banget. Jomplangnya jauh banget. Yang di kelas dia tadinya aktif banget, setiap pertanyaan dapat 1 poin, jawaban 1 poin, saran 1 poin, dan seterusnya. Ketika PJJ, karena dia mungkin ada kendala di rumah, jadi nggak aktif gitu, sehingga turunnya drastis. Nah makanya untuk angkatan ini 1 hari cukup 1 poin, gitu, sehingga nilainya nggak terlalu jomplang sekali.
Nah, itu untuk aktivitas. C, tugas. Akan ada tugas selama 14 kali pertemuan. Masing-masing tugas bernilai maksimum 100. Tugas bersifat perorangan. Nah, tugas wajib dikumpulkan di pertemuan berikutnya atau sesuai kesepakatan. Nah, terlambat mengumpulkan tugas nilainya 0. Kalau misalnya hari ini kita ada kelas, besok ada kelas. Pertemuan berikutnya dikumpulkan ya, maka besok harus selesai. Harus dikumpulkan. Telat, maka dianggap tidak mengumpulkan tugas atau nilainya 0. Oke. Jika berhalangan hadir karena ada satu dan lain hal, tugas bisa dititipkan untuk dikumpulkan. Oke, nanti biasanya saya memberikan linknya pada saat pertemuan. Silakan tugas dikumpulkan di sini. Terakhir saya minta jam 23.59. Biasanya seperti itu. Oke. Nah, terus yang D itu kuis. Akan ada 2 kali kuis dalam 14 kali pertemuan dan tidak ada pemberitahuan sebelumnya. Jangan pernah berpikir bahwa kuisnya 1 sebelum UTS dan 1 setelah UTS. Karena saya tipikalnya bukan tipikal orang yang seperti itu. Saya tipikalnya orangnya random. Bisa jadi hari ini saya jelaskan, besok kuis. Gitu. Baru pertemuan pertama, pertemuan kedua udah kuis. Lah kenapa tidak? Gitu ya teman-teman ya. Jadi tolong persiapkan diri teman-teman. Setiap saya menjelaskan, tolong dipelajari ulang. Karena teman-teman nggak akan tahu kapan ada kuis. Bisa jadi kuis di pertemuan pertama, pertemuan kedua, pertemuan pertama nggak mungkin kali ya. Pertemuan kedua atau 3, keempat, dan seterusnya. Oke ya, dan ini tidak ada pemberitahuan sebelumnya. Nah, yang berikutnya teamwork. Akan ada satu tugas yang dikerjakan bersama tim. Oke, akan ada satu tugas yang dikerjakan bersama tim. Nilai kelompok diperoleh dari penyelesaian tugas yang wajib dikerjakan bersama. Penyelesaian pekerjaan kelompok terlambat akan mengurangi nilai. Dan nilai tugas ini digunakan untuk menambah nilai semester. Artinya kalau teman-teman UTS-nya mungkin jelek, ujian akhirnya jelek, nggak perlu nge-WA saya lagi. Pak, Mas, minta tugas dong buat nambahin UTS atau UAS. Nggak perlu ya. Itu semua sudah di-cover dengan nilai teamwork atau tugas kelompok. Gitu ya. Jadi teman-teman sampai akhir semester nanti kalau misalnya jeblok akhir semesternya, ya nggak perlu nge-WA saya. Saya ngambil nilai dari nilai teamwork ini. Oke. Nah, yang terakhir UTS UAS biasa ya. Nah, untuk UASnya saya belum dapat konfirmasi dari dosen koordinatornya. Ini UAS diujikan tertulis berupa PPIMK. Kalau angkatan sebelumnya saya koordinatornya, maka saya minta PPIMK. Tapi angkatan saat ini karena saya mutasi, gitu saya minta jangan saya koordinatornya. Nah, ini saya belum dapat dari dosen koordinatornya apakah ujian UASnya berupa PPIMK atau tidak. Gitu ya. Nanti untuk UAS tolong saya dikabarin Mas Yuda ya. Iya, Mas Pak. Yuda PSI-nya kan ya? Iya, Pak. Nah, nanti tolong dikabarin berupa PPIMK atau teori dan hitungan lagi. Nah, untuk penilaiannya nih, total nilai aktivitas di nilai akhir itu terdiri dari 10% kehadiran, 20% tanya jawab tadi ya, diskusi di ruang Zoom, 30% tugas, dan 40% kuis. Oke, 40% kuis. Oke, jelas ya sini ya, ini baru dapat 100%. Nah, nilai akhir itu 30% aktivitas, 35% UTS, dan 35% ujian akhir semester. Oke, nah ini untuk term and condition-nya. Nah, ini yang kata-kata saya tadi nih. Ini saya senang banget kata-kata ini. Semua hal bukan masalah bisa atau tidak, tapi mau atau tidak melakukan. Inilah yang membuat pola pikir saya berubah. Inilah yang membuat pola pikir saya berubah. Ya, bisa atau enggak itu bukan miliknya kita. Tapi kita mau berusaha atau tidak. Bisa atau tidak itu miliknya Allah. Kita mau berusaha atau tidak, itu aja cukup. Itu. Saat dulu ya, sebelum ditemukannya pesawat terbang, orang-orang kan meledekin Wright bersaudara tuh. Nggak mungkin manusia bisa terbang. Nggak mungkin manusia bisa terbang. Tapi Wright bersaudara berusaha untuk mengembangkan teknologi di mana supaya bisa mengangkat manusia jadi bisa terbang. Disitulah terciptanya pesawat udara pertama kali. Jadi bukan masalah bisa atau tidak, tapi mau berusaha atau tidak. Sama ketika Einstein menemukan teori relativitas dan seterusnya. Bukan bisa atau tidak, tapi mau berusaha atau tidak. Jadi ya teman-teman ya. Nah ini
Udah ini baca sendiri aja ini mah. Teruslah berjalan walau jalannya sulit. Karena jalan yang sulit selalu membawamu ke tempat yang indah yang tidak pernah dicapai oleh orang biasa. Setiap kita adalah orang yang luar biasa ya. Teman-teman bisa masuk stan aja sudah luar biasa tuh. Mengalahkan sekian ribu, sekian puluh ribu peserta lainnya. Jadi saya juga punya pikiran dulu, saya masuk stan salah nih. IP saya pas-pasan 2,7, akhirnya di total jadi 2,99. Tapi ternyata saya sadar bahwa kita masuk stan aja udah luar biasa. Kita mengalahkan pesaing-pesaing kita yang sekian ribu banyaknya. Gitu. Jadi jangan pernah berpikir Anda adalah orang yang biasa-biasa saja, tapi Anda adalah orang yang luar biasa. Oke, itu aja untuk termnya. Untuk rule M term ada yang mau ditanyakan? Yuk, silakan. Untuk proses penilaiannya, tugasnya ada yang mau ditanyakan, silakan. Nggak ada? Kalau tidak ada, saya lanjutkan ke materi. Oke. Oke, teman-teman, kita belajar materi hari ini sejam cukup, sampai jam 1, insya Allah selesai. Nah, ini pengantar penilaian bisnis. Ini adalah materi saya, mungkin agak sedikit berbeda dengan materi dosen-dosen lainnya ya. Saya berusaha mengajarkan konsep, bukan teori. Ingat ya, yang saya ajarkan konsep, bukan teori. Kalau teori, teman-teman bisa baca di buku-buku, definisi, itu bisa baca sendiri. Tapi konsep tidak bisa diperoleh hanya dengan membaca buku, tapi harus dengan melakukan. Nah, saya berusaha mengajarkan konsep ke teman-teman apa yang seharusnya. Nah, ini pun materi ini pun beberapa kali di-challenge oleh dosen STAN. Dosen STAN ya, dosen kalian yang lain lah ya. Kenapa? Mas, materi ini nggak sesuai dengan RPS. Loh, yang salah RPS-nya atau materinya? Saya tanyakan seperti itu. Pasti mereka jawabnya, yang salah memang RPS-nya, Mas. Kenapa? Ya, karena mahasiswa D3 penilai belum nyampe logikanya sampai sana. Jawabannya selalu seperti itu. Ya, kalau yang salah RPS-nya, yang diubah RPS-nya, no, jangan materinya. Nah, itu yang saya sampaikan ke teman-teman. Nah, jadi saya berusaha mengejarkan apa yang seharusnya ya. Saya lebih senang kalau teman-teman men-challenge saya. Tanyakan, Mas, ini teorinya ada di mana? Referensinya ada di mana? Saya akan berikan semua referensinya. Tolong challenge saya. Saya paling senang kalau mahasiswa saya men-challenge saya. Artinya, teman-teman belajar. Tapi kalau teman-teman di kelas cuma diam, antara paham sama nggak paham, saya jadi nggak bisa bedain. Yang diam ini antara paham benar-benar paham atau nggak paham sama sekali. Gitu. Jadi makanya kenapa tadi nilai aktivitas saya usahakan dapat poin yang lebih tinggi daripada kehadiran. Oke, begitu ya pengantarnya ya teman-teman ya. Oke. Oh iya, sorry, saya lupa lagi. Oke, saya disclaimer dulu ya teman-teman ya. Saya disclaimer dulu nih. Yang pertama, saya tidak akan mengajarkan teori seperti ini. Kalau misalnya ada pengertian-pengertian, definisi, saya akan skip. Jadi teman-teman silakan baca sendiri untuk definisi dan pengertian-pengertian. Oke ya. Kenapa? Karena ini bisa dibaca, bisa dihafalin oleh teman-teman. Nggak perlu saya mengajarkan detail terkait definisinya. Yang kedua, kalau yang enggak ada di RPS, yang saya jelaskan, itu adalah murni yang seharusnya terjadi, yang seharusnya dijelaskan ke teman-teman. Kalau itu nanti nggak ada di RPS, menyimpang dikit, itu adalah tambahan yang harus teman-teman ketahui ya. Jadi kalau nanti teman-teman ada yang bertanya, Pak itu kan nggak ada di RPS, gitu. Ya memang nggak ada di RPS, tapi itu adalah materi yang harus teman-teman ketahui. Sehingga makanya saya jelaskan, saya berikan ke teman-teman. Ini disclaimer saya. Jadi nanti kalau ada yang komplain, ya kembali ke disclaimer saya ya terkait yang hal-hal tersebut. Nah ini yang pertama adalah pengertian umum. Ini juga karena saya sudah disclaimer tadi, ini saya skip ya. Nanti teman-teman baca sendiri aja terkait pengertian, definisi, dan seterusnya. Nah ini pengertian penilaian bisnis berdasarkan ASA, American Society of Appraisal. Ini pengertiannya. Yang di bawah ini berdasarkan BAPEPAM, Badan Koordinasi Penanaman Pasar Modal, di CAP 196, ini pengertiannya. Nanti dibaca sendiri aja. Nanti saya share slide-nya atau bahan paparannya. Ini menurut Saiful Ruki. Oke, business valuation menurut Saiful Ruki, ini pengertiannya. Dan yang paling bawah adalah business valuation menurut SE 54 PJ tahun 2016 yang ada di DJP. Oke,
Ini yang ada di DJP, adanya di SE 54. Nah, ini silahkan dibaca sendiri. Nah, untuk buku-buku referensi, angkatan-angkatan senior kalian udah saya minta untuk men-share buku-buku yang saya minta untuk ditranslate sebagai tugas teamwork. Nah, kalian silahkan minta buku-buku tersebut ke senior kalian V28. Ada yang udah dapat untuk buku-bukunya? Ada yang sering koordinasi sama V28? Halo? Belum, Pak. Mungkin nanti dikoordinasikan lagi. Oke, nanti Mas Fikri silahkan koordinasi sama V28 atau V27 ya. Baik, Pak. Mereka punya buku-buku. Jadi untuk tugas teamwork itu biasanya saya menyuruh teman-teman untuk mentranslate buku-buku tentang penilaian. Translate buku-buku tentang penilaian. Tujuannya apa? Yang pertama teman-teman bakal baca dengan mentranslate tadi. Yang kedua, kalau teman-teman sudah dapat PDF yang bahasa Indonesia, itu gampang mendefinisikannya, gampang membacanya, sehingga teman-teman gampang paham. Nah, yang ketiga, buku-buku yang sudah ditranslate tadi, di PDF-kan tadi, itu bisa teman-teman share sebagai bagian dari ibadahnya atau amalnya teman-teman, sedekahnya teman-teman ke junior-junior nanti. Gitu ya, saya biasanya untuk teamwork, saya minta tugasnya adalah translate buku. Oke? Nah, ini nanti silakan diminta ya referensinya ke senior-senior teman-teman. Saya lanjut. Nah, saya mulai dari sini, jenis penilaian. Jenis penilaian ini ada dua, penilaian properti dan penilaian bisnis. Oke, penilaian properti dan penilaian bisnis. Nah, untuk penilaian properti saya nggak perlu jelaskan banyak, teman-teman sudah dapat 4 semester penilaian properti. Ada real estate, aktiva berwujud berupa pabrik, mesin, peralatan, perkebunan, pertambangan, dan lain sebagainya. Sementara penilaian bisnis itu merupakan penilaian selain yang properti. Berupa apa? Penyertaan saham, ekuitas, entitas bisnis, aktiva tak berwujud, dan sebagainya. Jadi selain penilaian properti ada namanya penilaian bisnis. Gitu ya teman-teman ya. Ini salah satu objeknya, nanti akan saya jelaskan lebih detail di belakang. Nah, perlu diketahui bahwa ilmu penilaian bisnis itu berkembang dari corporate finance. Ilmu penilaian bisnis itu berkembang dari corporate finance. Corporate finance, di sana ada pengelolaan laporan keuangan, di mana pengelolaan laporan keuangan itu mulai dikembangkan oleh akunting. Dia butuh valuation untuk menilai pasarkan atau menilai wajarkan atas akun-akun tertentu dalam laporan keuangan. Sehingga dari corporate finance berkembanglah ilmu yang kita sebut corporate valuation. Corporate valuation, penilaian perusahaan, penilaian bisnis, dan seterusnya. Ya, jadi disiplin ilmunya berkembang dari corporate finance ke corporate valuation. Terus yang berikutnya adalah apa sih yang dinilai? Nah, ini saya contohkan seperti ini, sederhananya ya. Dalam penilaian properti, apabila ada tanah, bangunan, beserta bundle of right, itu kan kita sebut real property. Ya, benar ya? Tanah, bangunan, itu kita sebut real estate. Real estate plus bundle of right, itu kita sebut sebagai real property. Nah, ini ilustrasinya adalah, oke, tanah dan tanaman. Ini juga bagian dari real estate. Bagian dari real estate ya. Plus bundle of right ya real estate. Maka kalau cuma tanah bangunan itu diperjualbelikan, inilah yang kita sebut penilaian properti. Ya, tanah dan bangunan kita perjualbelikan, tanah dan tanamannya kita perjualbelikan, inilah yang kita sebut real property. Tapi ketika yang diperjualbelikan selain tanah dan bangunan ada lagi nih, ternyata SDM-nya ikut beralih. Manajernya, terus akuntingnya ikut beralih. Nah, dalam hal ini berarti nggak cuma real property aja yang dialihkan. Tapi inilah yang kita sebut penilaian bisnis. Ketika ada transaksi properti, di mana tidak cuma properti yang beralih, tapi ada SDM-nya, ada teknologinya, atau yang kita sebut intangible secara keseluruhan ya, maka inilah yang kita sebut penilaian bisnis. Oke. Contoh sederhananya seperti ini. Saya jual laptop saya ke Mas Fikri. Saya jual laptop saya ke Mas Fikri. Seharga 10 juta. Oke.
Case ini penilaian properti atau penilaian bisnis, Mas Fikri? Penilaian properti. Nah, properti Mas Fikri? Iya Pak, benar. Atas laptop itu. Iya, kenapa properti maksudnya? Kenapa kok penilaian properti? Karena yang dilihat hanya dari nilai laptopnya aja. Oke, siap. Oke, sekarang case-nya saya tambahkan. Ternyata saya punya bisnis di Tokopedia. Oke ya, saya punya bisnis di Tokopedia, misalnya jual beli alat-alat kesehatan. Oke, atau mungkin jual beli buku digital deh, buku digital yang paling gampang. Nah, ketika saya transaksikan laptopnya ya, ternyata di dalamnya ada akun Tokopedia-nya saya beserta email yang ikut ditransaksikan. Nah, kalau case-nya seperti ini, penilaian properti saja atau penilaian bisnis saja? Atau kedua-duanya? Yo, silakan. Keduanya, Pak. Aduh, tadi ada mbaknya yang jawab, siapa tuh? Delila, Pak. Ya, Mbak Delila. Menurut saya penilaian bisnis, Pak. Kenapa Mbak Delila? Karena sudah termasuk laptop sama sesuatu yang bersifat intangible, Pak. Seperti Tokopedia tadi. Oke. Artinya kalau saya punya akun saya jualkan ke Mbak Delila bisa meneruskan jadi penjual di akun tersebut nggak, Mbak? Bisa, Pak. Oke. Bisa ya. Oke. Terima kasih Mbak Delila ya. Nah, case yang kedua tadi itu adalah penilaian bisnis. Kenapa penilaian bisnis? Karena sebenarnya bisnis saya yang tadi saya jual beli Tokopedia melalui laptop tersebut beserta akunnya ikut beralih. Artinya tadi ketika Mbak Delila beli, Mbak Delila bisa meneruskan bisnis saya tuh. Karena akunnya pun ikut kebeli di sana, ibaratnya ikut dijual belikan atau ditransaksikan. Nah, bedanya apa di sini selain properti dan bisnis yang tadi saya jelaskan? Kenapa kok harus dipisah juga penilaian properti dan penilaian bisnis? Dalam perpajakan ya, tarif pajaknya berbeda. Tarif pajaknya berbeda. Jadi kita harus tahu betul bisa membedakan mana yang properti, mana yang bisnis. Itu ya teman-teman ya. Jadi harus membedakan karena tarifnya beda. Ketika propertinya doang yang dijual, tarifnya 2,5%. Tapi ketika bisnisnya secara keseluruhan yang dijual, tarifnya 25%. Bedanya 10 kali lipat. Kenapa seperti itu? Sederhananya saya bisa menjelaskan. Oh iya, saya lempar ke teman-teman dulu. Kenapa tarifnya beda antara penilaian properti dengan penilaian bisnis? Biar teman-teman berusaha menjawab dulu. Yuk. Ayo, kenapa kok tarifnya dibedain? Jenis penilaiannya beda, oke. Kenapa tarifnya juga dibedain? Mungkin objeknya beda, Pak. Kalau penilaian properti kan hanya itu aja. Kalau penilaian bisnis ya lebih besar gitu loh, Pak. Biasanya kalau lebih besar kan pajaknya lebih kecil ya, Pak, mungkin. Oke, yang lain? Ayo, yang lain. Mungkin Pak, karena kalau penilaian bisnis kan bisa menghasilkan cash flow kan Pak buat kita. Jadi otomatis pajaknya juga lebih besar. Cocok sekali Mas Fakih. Iya. Jadi ketika kita melakukan transaksi properti ya. Nah, properti yang ditransaksikan lama-kelamaan akan menyusut atau nilainya akan turun. Ingat ya, ada penyusutan di penilaian properti teman-teman ya. Nah, berbeda dengan penilaian bisnis. Dalam penilaian bisnis, ketika bisnisnya ditransaksikan, maka usahanya Mbak Delila tadi terkait dengan Tokopedia saya bisa berkembang, bisa juga berkurang, tergantung bagaimana Mbak Delila mengusahakan Tokopedia tadi, akun trade Tokopedia tadi. Gitu ya. Nah, prinsipnya seperti itu. Kenapa properti 2,5%? Kenapa? Karena dengan membeli properti, rata-rata teman-teman pasti rugi. Karena ada penyusutan, kecuali tanah. Kecuali tanah ya, tanah kan naik terus. Kecuali ada tanah tadi. Tanah dan naik terus, sementara properti lain adalah penyusutan. Nah, sementara ketika teman-teman beli bisnisnya ya bisnis ini relatif akan cenderung naik terus.
daripada turun tadi. Dan bagaimana pengembangan bisnisnya itu tergantung siapa pengelolanya. Makanya terdapat perbedaan tarif di sana. Seperti yang dijelaskan Mas Fakih tadi. Sampai sini jelas ya teman-teman ya? Oke. Saya lanjut. Oke. Jadi inilah ada perbedaan antara penilaian properti dan penilaian bisnis yang harus teman-teman pahami. Garis batasnya yaitu tadi yang dijelaskan Mbak Delila. Adanya intangible selain bundle of right yang ikut beralih. Itu batasnya. Tinggal teman-teman cek intangible-nya berupa apa. Gitu. Contoh lainnya misalnya di sini. Hotel. Ini misalnya hotel ya. Hotel Novotel. Diperjualbelikan tanah dan bangunannya Hotel Novotel. Kira-kira kalau nilai properti, yang kita nilai propertinya ya, atau transaksinya propertinya ya. Saya jual Hotel Novotel ke Mas Fakih misalnya. Setelah saya transaksikan propertinya, boleh nggak saya masih menggunakan nama Novotel di hotel tersebut? Kira-kira boleh nggak kalau propertinya doang yang saya jual belikan? Yuk, silakan. Kenapa Mbak Anissa atau Mbak Sekar nih? Karena nggak beli apa Pak sektor bisnisnya. Itu kan ada atas namanya itu Pak. Oke, betul sekali ya. Jadi nggak boleh teman-teman itu jual tanah dan bangunan Novotel setelah dibeli masih menggunakan Novotel. Tidak boleh. Kenapa? Karena ada perjanjian penggunaan brand atau merek. Kalau masih mau menggunakan istilah Novotel atau nama Novotel, ya kalian harus bayar royalti. Teman-teman harus bayar royalti. Gitu. Ke pemilik nama Novotel. Ketika bayar royalti, baru boleh menggunakan merek Novotel. Nah, ketika case-nya dia menggunakan nama Novotel lagi, setelah ditransaksikan, maka transaksinya bukan properti. Tapi penilaian bisnis. Kenapa? Ada intangible berupa merek yang ikut beralih. Gitu ya teman-teman ya. Ini konsep dasar banget yang membedakan penilaian properti dengan penilaian bisnis. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Silakan. Yuk, ada yang mau ditanyakan? Masih jelas ya? Oke, kalau masih jelas saya lanjut. Nah, apa sih yang dinilai? Nah, kalau kita melakukan penilaian properti, itu kita sudah tahu ya, yang dinilai adalah aktiva tetapnya. Untuk penilaian properti. Nah, untuk penilaian bisnis, yang dinilai adalah struktur kapital dan sahamnya. Atau mungkin, saya next aja nih. Kalau aktiva tetap, ini kategorinya adalah penilaian properti. Sementara kalau yang dinilai adalah aset tak berwujud, ekuitas, dan kewajiban jangka panjang atau hutang, inilah objek dalam penilaian bisnis. Kalau kita bicara neraca. Ya, ini neraca seluruhan ya, neraca sederhana. Aktiva tetap ini adalah properti. Nah, ini kewajiban jangka panjang, ekuitas, dan ATB, inilah objek penilaian bisnis. Sampai sini jelas ya teman-teman ya? Ada yang mau tanyakan sampai sini? Ada? Lanjut. Pak, saya boleh tanya nggak? Boleh Mbak, silahkan. Yuk. Kenapa kewajiban lancarnya nggak masuk ke penilaian bisnis, Pak? Oke, pertanyaan bagus Mbak. Oke, terima kasih Mbak Alvira ya. Nggak cuma kewajiban lancar, tapi aktiva lancar juga nggak masuk penilaian bisnis. Kenapa? Nah, pertanyaannya bagus banget, tapi saya jawab dengan filosofi. Isinya aktiva lancar dengan kewajiban lancar itu apa sih? Isinya adalah aktiva-aktiva atau akun-akun yang dalam jangka waktu dekat akan dibayar. Yang jangka waktu dekat akan dibayar. Entah itu seminggu lagi, 2 minggu lagi, sebulan lagi, 2 bulan lagi, dan seterusnya. Tapi itu akan dibayar. Nah, karena dia sudah ada kepastian untuk dibayar dan sifatnya liquid ya, maka tidak kita kategorikan sebagai penilaian bisnis maupun penilaian properti. Tidak kita kategorikan sebagai penilaian bisnis maupun penilaian properti. Contoh, misalnya, kas setara kas. Ya udah nominalnya kas, udah berupa uang tabungan, ngapain dinilai lagi? Gitu ya. Jadi ya kita liquid, sekarang sudah liquid ya sudah kita sesuaikan saja sesuai dengan nilai bukunya. Persediaan. Ketika misalnya hari ini saya mau menilai persediaan perusahaan dagang.
Nah, pertanyaan saya ke teman-teman, persediaan ini liquid nggak? Kalau saya mau nilai hari ini, perlu dibatasin waktu nggak? Bisa jadi saya nilai per tanggal hari ini 4 Oktober. Tapi ketika saya mau nilai persediaannya ada yang keluar, ada yang barang masuk, ada yang keluar, ada yang barang masuk. Sehingga kita untuk menentukan cut off date penilaiannya per jam berapa, ini akan sulit. Karena sangat liquid. Termasuk piutang dan hutang lancar ya teman-teman ya. Karena sangat liquid, maka kita untuk membatasi tanggal penilaiannya atau waktu penilaiannya tidak bisa. Itu makanya untuk kewajiban lancar dan aktiva lancar, walaupun secara real sebenarnya bisa dilakukan penilaian, tapi tidak dikategorikan sebagai penilaian bisnis maupun penilaian properti. Gitu ya teman-teman ya, Mbak Alvira tadi ya. Tuh. Bisa nggak dinilai? Bisa aja. Hanya saja kalau teman-teman penilai mau menilai persediaan, cut off date-nya bukan cuma tanggal, tapi jam berapa. Sampai sedetail itu, sampai jam berapa. Kenapa? Bisa jadi saya menilai per jam 12. Tapi sebelum jam 12 ada barang masuk, barang keluar atas persediaan tersebut. Termasuk hutang nih. Hutang lancar ada yang tiba-tiba dibayar, dilunasin. Nah itu, karena sangat liquid sehingga untuk cut off date-nya kita butuh lebih detail lagi. Dan itu akan menyulitkan teman-teman penilai. Makanya dalam standar penilaian baik SPI, Bapepam, yang dinilai hanya atas 4 objek ini. Aktiva tetap, kewajiban jangka panjang, ekuitas, dan aset tak berwujud. Gitu ya teman-teman ya, filosofinya atau konsepnya. Kalau ditanya bisa dinilai atau enggak? Ya jawabannya bisa. Jawabannya bisa ya. Tapi ya tadi, untuk menilai persediaan teman-teman harus detail per jam berapa persediaannya. Karena persediaan sifatnya liquid. Bahkan kas setara kas yang sifatnya tabungan, tabungannya per jam berapa? Karena bisa jadi hari ini Mbak Alvira ngambil duit di ATM nih karena kurang duit misalnya di perusahaannya. Ntar berapa menit kemudian ngambil lagi karena ada transaksi A, B, C, dan seterusnya. Nah itu ya teman-teman ya pembatasannya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Silakan yuk. Cukup? Kalau cukup saya lanjutkan. Oke, nah dalam penilaian bisnis, kalau tadi kita bicara penilaian properti dan penilaian bisnis ya di slide yang sebelumnya. Nah, dalam penilaian bisnis apa sih yang dinilai? Sekarang saya mau menjelaskan terkait dengan entitas bisnis. Pertanyaan saya ke teman-teman sebelum paham konsep ini, pertanyaan saya ke teman-teman adalah, kalau sebuah perusahaan pilot atau apa istilahnya pilot ya selain pilot? Pilot bangkrut. Oh, oke, benar Mas Yuda. Misalnya perusahaan pilot atau bangkrut. Maka menurut teman-teman nilai terendah perusahaan tersebut senilai apa sih? Senilai aset tetapnya kah? Perusahaan bangkrut nih Mas Yuda, Mbak Alvira, Mas Fakih punya perusahaan. Perusahaannya bangkrut nih. Sehingga dilikuidasi. Nah, nilai terendah perusahaan teman-teman, apakah nilai aset tetapnya? Aset tetap dikurangin sama kewajibannya. Oke, cocok ya. Kewajiban itu sebenarnya bukan nilai perusahaan ya Mas ya. Nanti saya jelaskan kewajiban. Oke, ketika bangkrut, maka seluruh asetnya harus dijual. Penjualan aset inilah yang disebut nilai terendah perusahaan. Gitu ya. Penjualan atas aktiva tetap inilah yang disebut nilai terendah perusahaan. Nah, karena dia punya hutang, maka hutangnya harus dibayar dengan hasil penjualan tadi. Sisanya baru itu dikembalikan kepada pemegang saham. Ya, tapi bicara konteks entitas bisnis atau perusahaannya, maka nilai terendah sebuah perusahaan ketika bangkrut atau ketika pilot adalah senilai aset tetapnya plus aktiva tidak berwujudnya. Kalau aset tetapnya real estate-nya adalah tanah dan bangunan, maka aktiva tak berwujudnya adalah bundle of right. Ingat ya, bundle of right itu adalah intangible. Oke. Intangible yang mengikat atau melekat pada real estate itu disebut real property. Jadi real property sama dengan real estate plus bundle of right. Nah ini pun seperti itu. Real estate itu yang kita sebut aktiva tetap, bundle of right adalah aktiva tak berwujudnya. Jadi sebenarnya nilai terendah dari sebuah entitas bisnis adalah senilai real property-nya.
ketika dia harus dilikuidasi dan dilakukan pelelangan. Sampai sini jelas ya? Ada yang mau ditanya ini, nilai terendah perusahaan? Ada yang mau tanyain? Ini konsep mencari nilai perusahaan. Sampai sini jelas? Mohon maaf Pak, saya masih Oh. kurang paham maksudnya bagaimana Pak, nilai terendah perusahaan. Oke. Mas Fikri saya ulangin lagi ya. Nilai terendah sebuah perusahaan itu kan terjadi ketika Mas Fikri punya perusahaan pilot atau bangkrut. Berapa sih nilai perusahaannya Mas Fikri ketika bangkrut? Ya cuman senilai tanah, bangunan, dan sertifikat yang dimiliki oleh Mas Fikri. Benar nggak? Kalau bangkrut ya, kita bicara kalau bangkrut dulu nih. Benar nggak sampai situ? Nah, benar ya? Nah, itulah nilai perusahaan terendahnya Mas Fikri. Nah, tanah dan bangunan ini kita sebut real estate atau aktiva tetap. Bundle of right kita sebut sebagai aktiva tak berwujud. Maka nilai entitas bisnis atau tadi saya sebut nilai perusahaan secara umum adalah nilai aktiva tetap ditambah dengan aktiva tak berwujudnya. Oke, sampai sini masuk Mas Fikri? Paham Pak, berarti itu kayak istilahnya base-nya gitu ya Pak, base-nya segitu. Ya, betul. Sekali dasarnya nih, konsep dasarnya dulu nih. Oke, jelas ya Mas Fikri ya? Ya, jelas Pak, terima kasih Pak. Yuk, yang lain yuk. Kalau konsep dasarnya nggak megang, nanti sampai ke depan-depan nggak paham nih. Oke ya, kalau paham saya lanjutkan. Nah ini base-nya nih. Base-nya. Ini adalah nilai terendah. Ingat ya teman-teman, saya ulangi lagi nih. Nilai terendah sebuah perusahaan adalah senilai aktiva tetapnya plus aktiva tak berwujudnya ketika dilikuidasi atau dilakukan pelelangan. Itu nilai terendahnya. Oke, artinya ada nilai tertingginya dong. Ada. Dari mana nilai tertingginya? Ya sama, dari aktiva tetap plus ATB-nya. Tinggal berapa besar ATB yang dimiliki perusahaan. Contoh misalnya, ATB-nya atas merek dagangnya dia, brandnya, jalur distribusi, itu kan bisa menghasilkan pendapatan. Nah, bisa menghasilkan pendapatan ya dinilai. Berapa pendapatan yang bisa dihasilkan dari ATB tadi dimasukkan, ditambahkan ke nilai ini. Aktiva tetap plus ATB tadi. Disitulah nilai pengembangan perusahaan. Tapi secara rumus, secara konsep, nilai entitas bisnis secara keseluruhan adalah aktiva tetap plus ATB. Ini secara base-nya atau secara dasarnya. Oke. Nah, kalau konsep yang pertama sudah paham, saya akan lanjut ke konsep kedua nih. Kalau dari sisi aktiva, nilai sebuah perusahaan adalah nilai aktiva tetap plus aktiva tak berwujud, maka dari sisi pasiva atau dari sisi kewajiban dan struktur modal, nilai sebuah perusahaan adalah nilai kewajiban jangka panjang ditambah ekuitas. Kenapa demikian? Nah, kenapa kok nilai kewajiban jangka panjang plus ekuitas ini disebut juga sebagai entitas bisnis? Nah, perlu saya jelaskan ke teman-teman, dan ini harus dipahami ya. Ketika teman-teman mau minjem hutang di bank berupa kewajiban jangka panjang, ketika teman-teman mau minjem hutang di bank berupa kewajiban jangka panjang, apa sih yang bisa diagunkan di bank? Apa yang diagunkan di bank biasanya? Aktiva tetapnya kan? Oke. Maka dalam penilaian bisnis, aktiva tetap ini ekuivalen, ingat ya, ekuivalen ya, bukan sama dengan. Ekuivalen dengan kewajiban jangka panjangnya. Kenapa kok ekuivalen? Nah, saya punya aset tanah dan bangunan 1 miliar. Apa mungkin bank ngasih pinjaman ke saya sebesar 1 miliar? Mungkin nggak? Mungkin Pak. Mungkin? Yakin Mas Fikri? Mungkin Pak, tapi jarang, soalnya biasanya dikasih yang di bawahnya sih. Betul sekali. Cenderung di bawah 1 miliar. Bisa 950, 900, 800, dan seterusnya. Inilah makanya kenapa aktiva tetap tadi saya nyatakan ekuivalen dengan kewajiban jangka panjangnya. Ekuivalen ya bukan sama dengan. Oke. Sampai sini jelas teman-teman? Kalau ada yang nggak jelas tolong ditanyain, karena ini konsep dasar banget.
Kalau ini nggak paham, nanti fatal sampai ke belakangnya. Oke, kalau jelas saya lanjutkan. Begitu juga dengan ATB dan ekuitas. ATB, aset tak berwujud, ini akan ekuivalen dengan ekuitas. Nah, pertanyaan saya ke teman-teman, kenapa? Kok saya menyebutkan bahwa ATB akan ekuivalen dengan ekuitas? Yuk. Nggak apa-apa, mau jawab aja. Salah biasa. Nggak ada yang tahu? Atau nggak ada yang mencoba menjawab? Tidak ada yang mencoba menjawab? Ayo. Kenapa kok ATB ekuivalen dengan ekuitas, Mas Fikri? Masih belum, Pak. Belum dapat. Oke. Belum ada gambaran ya. Sekarang saya jelaskan aja kalau gitu. Bayangin ada dua perusahaan developer. Yang satu PE Corporation atau dimiliki oleh saya sahamnya. Developer lainnya dimiliki oleh Agung Podomoro Land. Kira-kira yang ATB-nya lebih besar siapa? Agung, Pak. Kenapa, Mas Yuda? Karena orang-orang juga ngelihat perusahaannya udah besar gitu, Pak. Oke, kalau gitu saya turunin lagi. Jangan terlalu besar seperti Agung Podomoro. Agung Sedayu. Ayo. PE Corporation dengan Agung Sedayu. Kira-kira mana yang ATB-nya lebih besar? Yuk. Coba di browsing. Siapa tuh Agung Sedayu? Nah. Agung Sedayu itu masih anak perusahaannya Agung Podomoro Land. Ayo. PE Corporation dengan anak-anak perusahaannya Agung Podomoro Land. Mana yang intangible-nya lebih besar? Ayo, silakan. Masih besar Agung Podomoro. Masih besar Agung Podomoro. Mas Hilal. Agung Mana Mas Sedayu, Hilal? Pak. Agung Sedayu karena ATB kan kalau menurut saya brandingnya lebih besar Agung Sedayu gitu, Pak. Udah terkenal Iya. gitu. Kenapa? Pak. Kenapa? Ya lebih kenal aja gitu. Oke. Kejawab ya. Jadi, seperti yang tadi saya jelaskan, ATB ini akan ekuivalen dengan ekuitas. Kenapa? Karena pemilik ekuitas inilah yang menciptakan branding tadi. Istilahnya Mas Hilal, brandingnya ya. Brandingnya lebih terkenal Agung Sedayu. Gitu. Sehingga aktiva tetap ekuivalen dengan jangka panjang, ATB ekuivalen dengan ekuitas. Maka, dari sisi aktiva, nilai entitas bisnis adalah aktiva tetap plus aktiva tak berwujud, akan ekuivalen dengan kewajiban jangka panjang plus ekuitasnya dari sisi pasifa. Sampai sini jelas untuk penilaian entitas bisnis atau nilai perusahaan? Konsepnya? Yo, jelas nggak teman-teman? Bersuara? Kalau ada yang mau ditanyain yuk. Ini konsep banget nih, ini konsep banget. Kalau nggak ada pertanyaan, berarti saya anggap jelas semua ya. Mbak Alvira, jelas Mbak Alvira? Jelas, Pak. Tapi maksud ekuivalen ini maksudnya berdekatan gitu kan, Pak? Nggak Iya, mesti selalu nggak sama Pak. dengan, betul. Ya. Artinya nilainya mirip-mirip ya Mbak Alvira ya? Iya. Oke. Berarti kita bisa menilainya itu bisa dari sisi aktivanya dan juga bisa dari sisi kewajiban dan modal kan, Pak? Jadi ada dua penilaiannya. Betul sekali, Mbak Alvira. Oke. Sip, berarti masih memenuhi ya, masih bisa ya, masuk ya. Saya lanjutkan ya. Nah, kapan kita menggunakan aktiva, kapan kita menggunakan kewajiban dan modal dalam perhitungan penilaian? Dalam penilaian ada 3 pendekatan. Pendekatan biaya, pendekatan pendapatan, dan pendekatan pasar. Gitu ya teman-teman ya. Nah, kalau kita menggunakan penilaian bisnis, pendekatan biaya akan berubah namanya jadi pendekatan aset. Dalam penilaian bisnis, pendekatan biaya berubah jadi pendekatan aset.
Ketika melakukan penilaian dengan pendekatan aset, maka kita akan menilai dari sisi aktiva. Ini ingat-ingat ya. Ketika menilai dengan pendekatan aset, kita akan menilai dari sisi aktiva. Ketika menilai dengan pendekatan pendapatan, kita akan menilai dari sisi pasiva. Nah, ketika dengan pendekatan pasar, maka kita menilai dari sisi aktiva dan pasiva sekaligus. Oke. Paham ya sampai sini ya. Jadi kapan kita menggunakan dari sisi aktiva, kapan kita dari sisi pasiva, penilaiannya tergantung dari pendekatan apa yang akan kita gunakan. Oke ya, nah itu akan dibahas di pertemuan selanjutnya. Saya lanjut dulu yang ini. Nah, dalam penilaian bisnis ada 3 jenis nilai yang akan dihasilkan. Yang pertama nilai perusahaan atau entitas bisnis yang tadi saya jelaskan. Nilai yang pertama dihasilkan adalah nilai perusahaan atau entitas bisnis. Kenapa? Lah, karena ini basic perhitungannya. Kembali ke sini ya. Dalam penilaian bisnis kita nilai ini dulu. Kalau kita mau nilai ekuitas atau saham, ya kita kembali ke sini, dapat nilai entitas, dikurangi nilai kewajiban jangka panjang, dapatlah nilai ekuitas. Mau nilai intangible, ya kita nilai dulu entitas bisnisnya, dikurangin aktiva tetap, dapatlah nilai intangible. Oke ya, saya ulang ya. Objek dalam penilaian bisnis ada 3 nih. Nilai perusahaan atau entitas bisnis, nilai ekuitas, dan nilai ATB. Nilai perusahaan gimana cara memperolehnya? Ini tadi, aktiva tetap plus aktiva tak berwujud. Nilai entitas dari sisi pasiva, kewajiban jangka panjang plus ekuitas. Gimana kita mau menilai ekuitas? Ya ekuitas sama dengan entitas dikurangin kewajiban jangka panjang. Atau sebaliknya, kita sudah tahu nih nilai pasar ekuitasnya dengan pendekatan pasar. Gimana mau ngitung entitas bisnisnya? Ya ekuitas plus kewajiban jangka panjang dapat entitas bisnisnya. Karena nilai-nilai saham di perusahaan terbuka banyak ya, maka bisa menggunakan perbandingan. Oke, nilai-nilai aset tetap di perusahaan terbuka. Di penilaian properti banyak ya, maka bisa menggunakan perbandingan. Oke, begitu juga dengan yang entitas bisnis. Bagaimana menghitung ATB-nya? Ya nilai entitas bisnis dikurangin nilai pasar aktiva tetapnya. Dapatlah nilai nilai aset tak berwujudnya. Nah, ini tinggal matematika sederhana aja. Nilai perusahaan dikurangi nilai hutang, nih seluruh kewajiban dapat nilai ekuitas. Nilai perusahaan dikurangi nilai aktiva berwujud atau aset tetapnya dapat nilai ATB. Nah, inilah yang dilakukan penilaian dalam penilaian bisnis. Nah, ini berikutnya jenis perusahaan dan sahamnya. Ini teman-teman sudah sama-sama tahu, sudah diajarkan juga ini. Perusahaan negara dengan perusahaan swasta. Apa bedanya? Ya kalau sahamnya yang punya negara, yang punya adalah RI, maka disebut perusahaan negara atau BUMN, Badan Usaha Milik Negara. Kalau yang punya orang pribadi, maka disebut perusahaan swasta. Nah, sesederhana itu. Terus apa bedanya perusahaan terbuka dan perusahaan tertutup? Kalau sahamnya diperjualbelikan di bursa, maka disebut perusahaan terbuka. Kalau sahamnya tidak diperjualbelikan di bursa atau diperjualbelikan secara tertutup, maka disebut perusahaan tertutup. Dah, sederhana kalau ini. Oke, yang berikutnya, ini juga yang harus diketahui teman-teman. Ada saham minoritas dan saham mayoritas. Bedanya apa? Dari sisi jumlah. Kalau jumlahnya kurang dari 50% disebut minoritas, kalau lebih dari 50% disebut mayoritas. Inilah yang diajarkan ke teman-teman sampai saat ini. Tapi yang tidak diajarkan atau yang sering di-skip, adanya saham yang disebut saham pengendali dan saham non-pengendali. Ada yang udah pernah tahu istilah saham kendali dan non-pengendali? Kalau minoritas mayoritas, Mas Yuda tahu ya, Mas Yuda Edam ya? Masih tahu, Pak. Mas Fikri tahu ya? Tahu, Pak. Mbak Fani, mayoritas minoritas tahu ya? Oh, Mbak Fani lagi nggak di tempat berarti kemungkinan. Oke. Yang lain tahu ya saham mayoritas minoritas ya? Oke. Ada nggak yang tahu bedanya saham kendali dan non-kendali?
Yang Alibaba bukan sih, Pak? Gimana coba dijelasin Mas Fakih, jangan cuma Alibabanya doang. Lupa nama satu laginya siapa, Pak? Ya nggak tahu, dijelasin dong. Pokoknya kayak dia tuh memiliki sedikit saham, apa sih, kepemilikan saham terhadap itunya tuh 1%. Tapi keputusan yang dia buat tuh bisa mempengaruhi keputusan dari pemegang saham lainnya gitu, Pak. Iya, betul. Nggak usah jauh-jauh Alibaba, Mas. Freeport. Berapa pemegang saham Indonesia? Halo? Teman-teman tahu nggak Freeport Indonesia punya saham berapa persen? 51, Pak. 41. Oke, Mas Joshua. 51%. Halo Mas Joshua. Ya, Pak. Speakernya nyalain dong. Jangan langsung dimatiin, mau ditanyain lagi ini sampean. Mas Joshua, Indonesia memiliki saham mayoritas atau minoritas dengan 51%? Mayoritas, Pak. Tapi secara keputusan Indonesia bisa menentukan nggak Freeport ini mau jual ke siapa aja, mau nambangnya kayak gimana, bisa nentuin nggak? Kurang tahu, Pak. Tapi sepertinya bisa, Pak. Bisa? Sepertinya bisa, Pak. Sepertinya. Jawaban ragu-ragu pasti kayak gitu. Sepertinya bisa. Oke, sampai saat ini Indonesia tidak punya kendali atas Freeport. Yang menentukan siapa direkturnya, siapa komisarisnya, ya sama seperti case-nya Alibaba tadi. Indonesia memang memegang saham mayoritas, 51%. Tapi secara kendali, itu semua dipegang oleh Amerika sana. Dipegang oleh Amerika sana. Dia yang menentukan direkturnya siapa, komisarisnya siapa, mau diekspor kemana, mau diimpor dari mana barangnya, yang menentukan adalah Amerika sana. Sehingga walaupun saham Indonesia mayoritas, tapi sifatnya adalah non-pengendali. Begitu juga dengan yang Amerika. Walaupun sahamnya minoritas, tapi sifatnya adalah saham kendali. Jadi di sini saya mau tegaskan, ada perbedaan antara minoritas-mayoritas dengan kendali dan non-kendali. Sampai sini jelas teman-teman bedanya minoritas-mayoritas, kendali non-pengendali? Mas Wilmar. Tadi yang jawab siapa sih? Mas Wilmar bukan sih? Halo. Ya. Oh, Wimar ya. Jelas ya Mas ya? Jelas, Pak. Jangan pakai insya Allah. Gimana kalau Allah nggak bantu kamu? Oke, jelas ya? Oke, kalau jelas mau saya lanjut nih. Nah, ini teman-teman dipahami ya. Karena nanti ada perbedaan antara saham minoritas, mayoritas, pengendali, dan non-pengendali dalam penilaian bisnis. Jangan sampai tertukar. Kalau sejelas saya lanjutkan. Nah, ini adalah penilaian bisnis. Apa sih yang bisa dilakukan dalam penilaian bisnis? Tujuannya apa saja? Yang pertama untuk kepentingan merger akuisisi. Nih, merger akuisisi ya. Jelas, karena namanya merger akuisisi pasti yang dialihkan adalah saham dan bisnisnya secara keseluruhan. Atau restrukturisasi organisasi, pemecahan, penggabungan, penambahan divisi, dan seterusnya. Divestasi sebagian saham juga termasuk. Namanya saham ya. Termasuk pemisahan dari suatu kemitraan. Partnership dissolution. Dia pisah. Gitu. Atau penggabungan juga masuk salah satunya. Termasuk IPO di sini. Nah, ini semua adalah tujuan-tujuan dalam penilaian bisnis. Jadi semua kegiatan ini pasti akan dilakukan penilaian bisnis. Pasti akan dilakukan penilaian bisnis. Nah, yang paling banyak adalah transaksi jual beli saham. Kalau teman-teman main forex, main saham, coba dihitung berapa banyak saham yang diperjualbelikan setiap hari di IDX. Oke, berapa banyak jumlah saham yang diperjualbelikan setiap hari di IDX. Nah, itulah objek penilaian di DJP. Karena setiap transaksi tersebut terutang pajak. Setiap transaksi tersebut terutang pajak. Tinggal mana yang nominalnya besar, itu yang dinilai oleh penilai. Kalau yang nominalnya kecil-kecil, ya di-skip aja lah, nggak apa-apa. Karena potensinya juga kecil kan. Karena jumlah penilai DJP masih kurang banyak, maka kita sortir berdasarkan nominalnya. Nah, ini gambaran tujuan penilaian bisnis. Selain ini juga ada lagi, jangan salah. Nih,
Bisa untuk penilaian penyertaan, penilaian perusahaan, aktivitas tak berwujud, instrumen keuangan atau derivatif ya. Terus di sini ada penilaian hak dan kewajiban, termasuk penilaian transaksi yang skalanya besar atau material. Nah, ini yang terakhir nih, yang seringkali teman-teman, sebenarnya teman-teman sering dengar di berita ya, tapi nggak tahu kalau itu bagian dari penilaian bisnis. Kita menyebutnya sebagai penilaian kerugian ekonomis. Dalam berita-berita ketika ada kebakaran, banjir, kira-kira si reporter itu tahu, oh diprediksi perkiraan kerugian mencapai 1 triliun rupiah. 600 miliar rupiah itu dapatnya dari mana angkanya kalau bukan dari penilai? Sering nggak dengar kayak gitu teman-teman di berita-berita di televisi? Sering nggak? Ada kebakaran ditaksir kerugian mencapai sekian. Pernah nggak dengar kayak gitu? Ya, pernah, Pak. Nah, itulah yang disebut sebagai penilaian kerugian ekonomis. Penilaian kerugian ekonomis. Dapat dari mana? Apakah cuma dari harta bendanya aja? Enggak. Enggak cuma dari harta bendanya aja kerugian ekonomis. Termasuk dari psikis. Kondisi yang orang yang kebakaran tadi, yang kena kebakaran ya. Kebakaran tadi, dia mungkin stres, linglung, dan segala macamnya. Psikisnya jadi nggak jelas misalnya. Ya, itu juga ada kerugian ekonomis di sana. Gimana cara menilai psikis? Ya tergantung pendekatan apa. Pendekatan biaya, ya dihitung berapa kali perkiraan dengan memulihkan psikisnya yang lagi down ini ke kondisi normal. Berapa biaya yang dikeluarkan untuk ke psikiater setiap harinya, kira-kira butuh berapa kali pertemuan supaya dia jadi normal lagi. Gitu ya, itu cara dengan pendekatan. Pendekatan pendapatan, ya kalau dia kondisinya normal, dalam sehari seharusnya dia dapat pendapatan berapa rupiah, berapa ribu, dikapitalisasikan. Dia kondisi psikisnya seperti ini selama 3 bulan terakhir, berarti perkiraan kerugiannya sekian. Nah, itu gambarannya terkait dengan kerugian ekonomis. Dan itu semua penilai yang melakukan penilaian. Hanya saja teman-teman selama ini mungkin nggak tahu dari mana tuh reporter dapat berita segitu, 800 juta, 8 miliar, 1 triliun, dan seterusnya. Ketika ada Lion Air jatuh waktu itu ya, atau yang pesawat Malaysian Air jatuh, kerugiannya sekian triliun. Bukan cuma si pesawat doang yang dihitung, tapi semua jiwa-jiwa yang meninggal itu juga dihitung. Itu kenapa? Karena harus bayar asuransi, ada pendapatan yang dikapitalisasi, yang harusnya Bapak ini bisa memperoleh penghasilan sekian, dikapitalisasi, nah, makanya dapat angka yang sekian fantastisnya. Gitu. Nah, itu gambarannya. Oke, ini lingkup penilaian. Sampai sini ada yang mau tanyain yuk, silakan. Masih lanjut? Oke. Nah, ini jenis nilai, ada nilai pasar, nilai wajar, nilai pasar wajar. Ini teman-teman sudah belajar ya waktu di properti ya, saya tidak akan menjelaskan lagi. Sama di penilaian bisnis juga mengenal istilah nilai-nilai seperti ini. Nah, ini mungkin perbedaannya sedikit yang saya gambarkan ke teman-teman. Kalau penilaian properti adalah real estate atau tanah dan bangunan plus bundle of right, ini adalah penilaian real property. Ketika ada kontrak kerjasama, aset tak berwujud, dan syarat atau kondisi pembatas atas transaksi properti ini, maka ini disebut penilaian bisnis. Contohnya seperti apa? Misal Mas Fikri jual tanah sama bangunannya ke saya. Tapi ada syarat kondisi pembatas nih, Mas Fikri bilang, Pak, nanti kalau mau jual lagi harus ke saya dulu ya, biar saya nyariin pihak ketiganya aja. Nah, di sini artinya bukan murni transaksi properti. Artinya ada bisnisnya Mas Fikri di situ sebagai makelar tanah yang ikut beralih. Gitu ya teman-teman ya. Kenapa? Karena saya harus jual lagi dulu ke Mas Fikri nih, melalui Mas Fikri. Kalau enggak saya nggak bisa jual misalnya. Nah, ini bisnis sebenarnya. Kenapa? Mas Fikri berharap nilai jualnya itu bakal jadi nilai tambah Mas Fikri ketika jual lagi ke depan, dapat tambahan penghasilan. Nah, ini yang disebut penilaian bisnis. Oke, jadi sederhana ya. Kalau ada kontrak kerjasama tambahan, aset tak berwujud yang ikut beralih, atau syarat dan kondisi pembatas atas transaksi real property tadi, maka ini kita sebut sebagai objek penilaian bisnis. Oke, sampai sini ada yang mau tanyain, silakan. Udah pada ngantuk semua nih videonya nih, udah pada ditutup semua. Oke, nggak apa-apa, saya lanjut ya.
Ini tinggal dikit lagi kok. Nah, ini terkait dengan perbedaan properti dan bisnis yang sering salah. Kalau objeknya tadi sudah dijelaskan, nggak perlu saya jelaskan lagi. Untuk pendekatannya, dalam properti ada 3 pendekatan, biaya, pendapatan, pasar. Dalam bisnis, pendekatan biaya itu namanya pendekatan aset. Pendapatan masih sama, pasar masih sama. Untuk pendekatan pendapatan, maka pendapatan yang berasal dari propertinya saja yang diperhitungkan. Dari pendapatan dari bisnis lainnya jangan diperhitungkan. Contoh hotel. Hotel di situ punya karaoke, punya restoran misalnya. Kalau kita mau menilai real property berupa hotel, maka kalau mau nilai propertinya ya cuma pendapatan atas sewa hotelnya aja yang diperhitungkan. Restorannya nggak diperhitungkan, karaoke-nya nggak diperhitungkan. Karena kalau karaoke-nya diperhitungkan, restorannya diperhitungkan, lah itu bisnis hotelnya yang kita nilai, bukan properti hotelnya. Nah, ini yang sering salah nih. Ketika penilaian properti komersial, contohnya mall, hotel, lah semuanya dimasukin di situ. Restorannya dimasukin, terus karaoke-nya dimasukin, ya itu bisnisnya, bukan propertinya yang dinilai. Oke. Untuk mall, apa yang dinilai? Ya pendapatan sewa mallnya yang jadikan dasar untuk penilaian propertinya. Pendapatan sewa selain mallnya ya jangan dimasukkan. Nah, itu ya teman-teman gambarannya. Ini karena sering salah nih dalam penilaian properti, terutama hotel. Dianggap pendapatan restorannya masuk ke propertinya, pendapatan si karaoke-nya masuk ke propertinya. Bukan, itu bisnisnya, bukan properti hotelnya. Gitu. Nah, terus yang berikutnya adalah pendekatan biaya. Sama seperti pendapatan. Biaya-biaya yang dapat diperhitungkan hanya biaya atas propertinya, bukan biaya usaha seluruhnya. Biaya properti biaya apa aja sih? Biaya perawatan, depresiasi bangunannya, misalnya ya, perbaikan bangunannya. Nah, kalau misalnya atas biaya promosi, biaya manajemen ya jangan dibebankan sebagai penilaian properti. Itu masuknya ke penilaian bisnis. Oke. Yang berikutnya termasuk tingkat diskonto dan kapitalisasi. Tingkat diskonto dan kapitalisasi. Teman-teman diajarin pendekatan pendapatan nggak? Diajarin nggak pendekatan pendapatan? Mas Nafis, yuk. Pakai tingkat diskontonya apa, Mas, ketika nilai properti komersial kemarin? Pakai JIM, Pak. JIM doang ya? Iya, Pak. Oke. Nah, yang sering salah adalah melakukan penilaian properti dengan tingkat diskontonya WACC. Ini salah nih. WACC itu adalah tingkat diskonto untuk menghitung penilaian bisnis. Bukan untuk menghitung penilaian properti ya teman-teman ya. Kalau untuk properti ya JIM dan BOIM, Band of Investment Method. Ya, Band of Investment Method. Nah ini hati-hati. Penggunaan istilah yang salah maka di pengadilan pajak pasti kita kalah di pengadilan. Oke, lanjut. Kalau untuk tingkat kesebandingan di pendekatan pasar, properti cuma mengenal istilah sebanding dan sejenis. Tapi dalam penilaian bisnis mengenal 3 istilah. Sebanding, sejenis, dan serupa. Oke, ada tambahan kata-kata serupa di sini. Nah, terus untuk dasar proyeksi perhitungan di pendekatan pendapatan ya di DCF, kalau untuk properti dasar yang akan dikapitalisasi atau diproyeksi adalah net operating income-nya atau NOI-nya. Sementara free cash flow yang diproyeksikan adalah sementara bisnis yang diproyeksikan adalah free cash flow-nya. Arus kas ya, laporan arus kas. Kalau ini adalah laporan laba rugi dalam akuntansi, kalau ini adalah laporan arus kas dalam akuntansi. Ini 2 hal yang beda ya. Nah, yang terakhir, penyesuaian dalam pendekatan pasar. Penyesuaian dalam pendekatan pasar. Kalau di penilaian properti pembanding lebih bagus daripada properti yang kita nilai. Maka penyesuaiannya negatif. Properti pembanding diarahkan ke properti objek penilaian. Gitu ya. Nah, kalau di penilaian bisnis sebaliknya. Dari objek penilaian ke data pasar. Maka penyesuaiannya dari bisnisnya yang jelek ke bisnisnya yang bagus, penyesuaiannya harus positif. Oke, nanti kita akan bicara ketika pendekatan pasar. Oke ya.
Nah, ini perbedaan perbandingan antara penilaian properti dan bisnis yang sering salah dilakukan oleh teman-teman penilai. Baik penilai publik, DJP maupun DJKN. Oke, untuk pemanfaatan penilaian bisnis, tadi sebagian sudah saya jelaskan. Untuk nilai pasar bisa menggunakan, untuk transaksi jual beli saham dan entitas bisa menggunakan nilai pasarnya. Nilai wajar itu bisa kewajaran transaksi sahamnya, rentangnya antara sekian sampai sekian. Nilai pasar wajar itu ketika IPO, termasuk nilai investasi ini ketika kita menilai produktivitas dan standar investasi untuk perusahaan tertentu. Nah, ini pemanfaatan penilaian bisnisnya di lingkungan Kementerian Keuangan. Ini pemanfaatan lain, teman-teman bisa baca ya untuk tujuan perpajakan. Salah satunya adalah nilai penjualan dalam hal pasal 10 ayat 1 Undang-Undang Pajak Penghasilan. Pasal 10 ayat 3 Undang-Undang Pajak Penghasilan. Nah, di sini ada pemecahan, pemekaran, pengambilan usaha, dan seterusnya. Ini wajib dilakukan penilaian. Oke, ini wajib dilakukan penilaian di DJP. Kalau ini tadi secara keseluruhan, yang ini yang berlaku di DJP. Jadi undang-undang udah mengamanahkan nih, perlu dilakukan penilaian. Nah, tinggal penilainya mau melakukan penilaian ini atau tidak. Itu aja. Kalau nggak dilakukan gimana? Ya sebenarnya salah menurut undang-undang. Sebenarnya salah menurut undang-undang. Nah, karena penilaiannya nggak cukup jumlahnya, Pak. Terus gimana? Ya sudah. Kalau penilaiannya nggak cukup, ya diperbanyak SDM-nya. Nah, seperti itu. Makanya kita butuh banyak teman-teman D3 penilai yang bisa langsung mengeksekusi penilaian. Oke ya, itu untuk pemanfaatannya di DJP. Udah selesai. You are the creator of your own reality. So think the best, do the best, and get the best. Kamu adalah apa yang kamu pikirkan. Intinya seperti itu. Kalau kamu mendapat hasil yang baik, ya berpikirlah yang baik, bekerjalah yang baik, maka pasti Anda akan mendapatkan yang terbaik. Oke, itu aja teman-teman dari saya. Nanti mungkin slide-nya akan saya share ya. Sampai sini yang mau ditanyakan yuk terkait konsepnya. Saya persilahkan. Izin bertanya, Pak. Monggo, Mas Bimo. Tadi kan saat berbicara mengenai kerugian ekonomis, Pak Syafi'i itu berbicara tentang kayak macam-macam penggantian, salah satunya terkait korban jiwa. Yang ingin saya tanyakan itu apakah terkait kayak jiwa manusia itu bisa dinilai. Lalu untuk kondisinya itu kira-kira bagaimana untuk kondisi penilaian terkait jiwa manusia itu, serta jika dapat dinilai itu bagaimana cara penilaiannya. Mohon penjelasannya, Pak. Oke, siap. Oke, terima kasih, Mas. Jiwa manusia bisa dinilai nggak? Kita kembali konsep dasar penilaian ya, Mas Bimo ya, tak tanyain. Jiwa manusia itu bisa memenuhi DAS atau tidak? Hanya satu yang tidak bisa memenuhi DAS, yaitu transferability. Benar nggak? Bisa nggak dijual belikan tuh jiwa manusia? Nah, ketika terjadi bencana alam, maka asuransi ini memungkinkan untuk transferability. Dari mana? Ganti rugi kematian. Ingat ya, asuransi ya. Asuransi jiwa itu kan sebenarnya prinsip transferability. Teman-teman mengasuransi jiwa, ketika teman-teman meninggal akan diganti sejumlah uang. Betul nggak? Artinya secara tidak langsung, teman-teman itu menjual jiwa teman-teman dengan sejumlah uang. Menjual jiwa teman-teman dengan sejumlah uang. Maka di sini prinsip transferability muncul. Nah, ketika ada bencana alam tadi, maka DAS itu semua terpenuhi. Ingat ya, hanya terjadi ketika terjadi bencana alam. Kalau nggak bencana alam ya enggak lah. Nah, itu terpenuhi ya. Nah, karena sudah terpenuhi, ya berarti bisa dinilai. Karena dia punya nilai. Gimana cara menilainya? Ada 3 penilaian, 3 pendekatan yang bisa dilakukan. Biaya nanti jadinya aset ya, kalau dalam penilaian bisnis, pendapatan, atau pasar. Kalau pasar, ya kita ngelihat asuransi-asuransi sebelumnya seperti apa. Jiwa-jiwa orang ini ibaratnya yang diganti rugi berapa besar. Nah, ini pasar. Nah, kalau biaya, berapa sih biaya yang dikeluarkan untuk, misalnya, kalau tadi misalnya longsor, terus orangnya tertimbun sampai meninggal. Maka berapa sih biaya yang dikeluarkan untuk gali tanahnya, terus orangnya diambil,
nguburin, sampai orang-orang ibaratnya sampai si korbannya ini selesai dimakamkan. Nah, inilah biaya-biaya yang dikeluarkan, termasuk biaya tambahannya ya, nggak cuman biaya yang tadi aja yang saya sebutkan, tapi ada tambahannya yang lain, yang non apa istilahnya, langsung dan tidak langsung, istilahnya seperti itu ya. Nah, itu dari sisi pendekatan biaya. Dari sisi pendekatan pendapatan itu dibalik. Nah, kalau orang ini masih hidup, sehari dia bisa menghasilkan pendapatan berapa rupiah buat keluarganya? 1 juta rupiah, 2 juta rupiah, 3 juta rupiah. Dikapitalisasi, kira-kira selama dia hidup sampai sekian, dari sekarang misalnya 24 tahun ya misalnya. Dari 24 tahun sampai umurnya misalnya dia meninggal diperkirakan 75 tahun, itu berapa penghasilan yang dia peroleh? Nah, inilah sebagai kerugian ekonomis. Jadi banyak caranya, tergantung data mana yang kita dapat. Itu data mana yang kita peroleh. Tapi sementara ini paling banyak untuk kerugian ekonomis itu menggunakan data apa? Kalau untuk kerugian ekonomis untuk bencana alam yang sering terjadi itu biasanya menggunakan data pasar. Karena sudah ada data-data sebelumnya. Oh, ganti rugi atas longsor di Sukabumi sekian. Ya tinggal dinaikin aja. Oh, penyesuaiannya sekian tahun. Harusnya sekarang jadi sekian. Tapi untuk kerugian ekonomis atas bencana alam yang tidak rutin, contoh misalnya kemarin Palu ya, yang gempa ya, kan nggak rutin tuh, gempa kan nggak tiap hari. Beda kalau di Jepang. Kalau di Jepang tiap hari ya. Gempa atau mungkin pesawat Lion Air yang jatuh, kan nggak setiap hari. Nah, ketika case-case yang gempa yang tidak rutin, Lion Air yang jatuh itu nggak rutin juga, nah kita menggunakan pendekatan biaya atau pendekatan pendapatan. Gitu. Sehingga kita ngitung nih si asuransinya. Berapa biaya yang harus dikeluarkan untuk mengangkat pesawat tersebut dari dasar laut, bahkan mulai dari mencarinya, mengumpulkannya. Nah, itu kan semua ditanggung oleh pihak asuransi. Nah, ini yang disebut kerugian ekonomis. Makanya bisa ditaksir kerugian ekonomis sekian triliun, sekian dengan cara yang tadi itu. Gitu Mas Bimo ya. Baik Pak, terima kasih atas penjelasannya. Ada lagi yang lain silakan. Yuk Mas Fahrul. Saya masih ragu yang terkait nilai dalam usaha itu sama dengan nilai perusahaan atau gimana Pak? Nilai dalam sama penggunaan. Ya Pak, habis itu yang dikatakan dengan enterprise value itu yang mana ya Pak? Oke. Siap, terima kasih Mas Farul. Saya jelaskan dulu yang nilai enterprise value. Enterprise value itu sama dengan nilai perusahaan, sama dengan nilai entitas bisnis, cuman beda istilah aja. Karena kiblatnya penilaian ada dua nih. Yang satu ke Australia, yang satu ke Amerika. Sama istilah kayak valuer dengan appraiser. Itu kan beda ya? Itu karena cuma beda kiblat doang ya, valuer dan appraiser. Yang satu pakai istilah Amerika, yang satu pakai Inggris ke Australia. Nah, begitu juga dengan istilah yang tadi saya sebutkan. Enterprise value sama entitas bisnis atau entity value itu juga cuma beda kiblat doang. Tapi intinya semua sama, nilai perusahaan intinya seperti itu. Nilai perusahaan secara keseluruhan yaitu disebut enterprise value. Nilai perusahaan secara keseluruhan yaitu disebut entity value gitu atau nilai entitas. Itu sama ya Mas Farul ya. Nah, nanti ketika kita bicara detail, nanti baru ada sih perbedaannya sedikit sekali antara enterprise value dengan entity value. Ketika kita bicara detail ya, tapi untuk pembukaan ini anggap itu semua sama. Gitu. Nanti kalau udah detail baru saya jelaskan apa sih bedanya, nanti akan ada perbedaannya sedikit. Oke, itu yang kedua ya. Yang pertama tadi nilai dalam penggunaan. Maksudnya seperti apa nilai dalam penggunaan? Paling sederhana saya contohkan mesin. Mesin itu biasanya kan direval nih sama si wajib pajak. Reval ya, kan tidak untuk ditransferability kan, tidak untuk dipertukarkan si mesin ini. Tapi dia harus tahu nih, ini mesin sekarang kalau dinilai pasarkan per hari ini nilainya berapa. Gitu. Jadi dia harus tahu mencatatkan, oh saat ini karena keusangannya seperti ini, fisiknya udah seperti ini, fungsinya udah mulai lemah, maka kalau dijual per hari ini nilainya sekian. Inilah nilai dalam penggunaan, tapi belum untuk ditransferkan. Jadi baru memenuhi 3 ya, demand, utility, dan scarcity-nya. Tapi belum untuk ditransferkan. Nah, bedanya apa dengan yang sudah mau dijual? Nah, ketika mesin dalam penggunaan, dia tidak akan memperhitungkan biaya pembongkaran.
Karena mesin itu kan satu satuan paket ya, yang ditanamkan di pabriknya kalau ditanamkan. Kalau misalnya nggak ditanamkan ya belum menghitungkan biaya pengiriman dan seterusnya. Nah, itulah nilai dalam penggunaan. Sama ketika saya ibaratkan lagi misalnya mobil. Misalnya mobil. Mobilnya udah rongsok nih, yang bisa dijual tinggal mesinnya saja. Mesin mobilnya. Mas Fahrul punya mobil tua misalnya. Bodinya udah jelek banget, yang bisa dijual tinggal mesinnya saja. Nah, ketika Mas Fahrul memutuskan untuk menjual si mesinnya ya, biasanya kan Mas Fahrul menuliskan nih, tidak termasuk ongkos kirim, mesin diambil di tempat misalnya. Gitu ya. Nah, syarat klausul itu sebenarnya belum memenuhi DAS, belum bisa ditransferability-kan. Gitu. Karena si mesin itu harus dicopot sendiri sama si pembeli, terus dipindahkan mungkin ke mobil bak, baru sampai ke tempat pembeli. Nah, dalam prinsip pasar ya, market, itu yang disebut transaksi adalah ketika dua belah pihak itu sudah sama-sama menyetujui. Itu baru transaksi. Oke. Si pembeli oke, si penjual oke, baru transaksi. Tapi baru dari si penjual aja, kayak yang tadi Mas Fahrul menawarkan mesin dengan spesifikasi bla 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 bla, terus harus diambil langsung dari mobilnya, terus dibawa sendiri oleh itu, kan belum terjadi transaksi. Maka ini disebut nilai dalam penggunaan. Gitu ya. Tapi ketika sudah deal, ada yang beli, misalnya Tokopedia oke, nah itu yang disebut nilai pasar. Gitu Mas Fahrul ya, semoga menjawab. Baik Pak, terima kasih Pak. Yuk, ada lagi yang lain? Izin bertanya Pak. Ya, silakan Mas Faisal. Tadi dalam tabel perbedaan penilaian properti dan bisnis, kalau tidak salah dalam item kesebandingan pada penilaian bisnis itu terdapat sebanding, sejenis, dan serupa. Ya? Betul. Lalu perbedaannya sejenis sama serupa itu bagaimana? Oke. Kalau sejenis perlu saya jelaskan nggak kalau bisnis? Sama-sama satu industri itu disebut sejenis ya. Ya, Pak. Nah, ketika perusahaan yang dinilai tidak ada satupun yang sejenis, dan ini pernah saya alami, bayangin saya disuruh nilai satelitnya BRI. Oke ya, ada nggak perusahaan pembanding lain yang bisa menerbangkan satelit di Indonesia selain BRI? Ada nggak? Ayo. Kan nggak ada. Kalau saya bandingkan dengan NASA, sejenis nggak? Tidak. Nah, makanya menggunakan istilah serupa. Gitu ya. Kalau istilah serupa ini, ya NASA kan sama-sama bergerak di bidang satelit ya. Kayaknya kelas harus ditutup nih. Bentar ya teman-teman ya, saya tutup yang di ini dulu ya. Nanti saya jelaskan langsung. Dah, ditutup. Oke, nah ketika sama NASA kan dia nggak sejenis dong. NASA ini lebih expert daripada yang BRI ya, karena BRI kan baru cek. Makanya kita gunakan yang serupa. Dianggap antara NASA dengan BRI ini resikonya sejenis. Dianggap ya, padahal kan nggak sejenis. Gitu. Atau kayak saya lainnya, saya disuruh nilai drilling system. Drilling system itu adalah alat bor untuk migas. Di mana di Indonesia, di dunia cuma ada 2 pembuat alat bor migas. Syarat untuk pendekatan pasar adalah 3. Yang satu ini yang saya nilai, berarti kan pembandingnya cuma 1. Yang sejenis ya, ya cari yang punya resiko usaha serupa. Selain bor migas apa? Oh ada alat bor lain loh yang sebesar itu untuk pertambangan selain minyak dan gas bumi, yaitu untuk panas bumi misalnya. Atau alat bor lain untuk pertambangan intan. Nah itu kan bisa serupa. Gitu ya Mas Faisal ya. Baik Pak, terima kasih Pak. Oke, ada lagi yang lain? Oke, siap. Kalau tidak ada lagi, mungkin pertemuan hari ini saya cukupkan ya teman-teman ya. Untuk informasi Mas, saya lupa. Mas, siapa sih PSI-nya di sini ya? Saya Pak Yuda Pak. Oh ya Mas Yuda. Mas Yuda, informasi untuk hari Selasa besok saya tidak bisa mengadakan kelas karena saya harus berangkat ke Malang hari Selasa pagi. Jadi nanti kita cek untuk penggantinya Mas ya. Siap Pak. Nanti coba saya hubungin sampean lagi untuk hari penggantinya. Tapi untuk Selasa depannya insya Allah saya bisa
mengejar. Oke, mungkin itu aja teman-teman. Sebelumnya, jika ada yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Untuk pertemuan hari ini saya cukupkan. Terima kasih atas partisipasinya. Saya senang sekali teman-teman sudah mulai aktif, walaupun ada beberapa yang ngantuk. Saya lihat matanya sambil merem-merem. Gitu. Ada juga yang sudah mulai ditutup videonya, nggak apa-apa. Oke, terima kasih teman-teman ya.